Kalau kamu kira perang cuman urusan militer, kamu salah besar. Perang Iran versus Israel ini bukan cuman soal siapa yang punya rudal lebih canggih, tapi ini soal harga minyak dunia, soal inflasi, soal ketidakpastian ekonomi global yang bisa nyeret banyak negara, termasuk Indonesia, ke dalam tekanan ekonomi baru. Dan ya, semua itu bisa berujung ke satu hal yang paling kerasa buat kita, dompet makin tipis. Oke, kita langsung aja. Kenapa konflik Iran dan Israel ini bisa bikin ekonomi dunia goyang? Pertama-tama kita harus paham satu hal penting. Iran itu pemain besar dalam urusan minyak. Mereka salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, dan letaknya strategis banget. Iran itu dekat sama Selat Hormuz, jalur sempit tapi krusial yang dilewatin sekitar 20% ekspor minyak global setiap hari. Kalau Iran ngamuk dan blokir selat itu, atau kalau kawasan Timur Tengah makin panas dan bikin ketegangan makin tinggi, pasokan minyak dunia bisa terganggu. Dan ini bukan teori doang. Tahun 2024 kemarin aja, waktu Iran sempat bersitegang sama Atlan, Apiem, dan Israel, harga minyak sempat naik dari $80 ke atas $90 per barel dalam waktu singkat. Dan ini bukan cuma soal minyak. Ketika harga minyak naik, biaya produksi barang dan jasa juga ikut naik. Ongkos logistik naik. Energi naik. Ujung-ujungnya inflasi. Sekarang coba lihat Amerika Serikat. Mereka masih berjuang nurunin inflasi setelah krisis pandemi dan perang Rusia-Ukraina. Kalau sekarang ditambah ketegangan baru di Timur Tengah, mereka bisa makin kesulitan. Inflasi bisa balik naik. The Fed bisa tahan suku bunga tetap tinggi lebih lama. Itu artinya pertumbuhan ekonomi dunia bisa tertahan. Lalu gimana dengan negara-negara berkembang? Nah, ini yang gawat. Negara-negara seperti Indonesia, India, bahkan banyak negara Afrika, sangat tergantung pada impor minyak. Kalau harga minyak dunia naik karena konflik Iran-Israel, subsidi energi bisa makin jebol. Pemerintah harus keluar duit lebih banyak buat nutup selisih harga minyak internasional. Dan kita tahu, APBN kita nggak bisa terus-terusan diselamatkan oleh belanja subsidi. Biar nggak ngawang, mari kita ambil contoh nyata dari 2019. Waktu itu ada serangan drone ke fasilitas minyak Saudi Aramco yang diduga ada kaitannya dengan Iran. Hasilnya, produksi minyak Saudi turun drastis sementara waktu, dan harga minyak langsung melonjak sampai hampir 20% dalam sehari. Padahal itu cuma serangan terbatas. Bayangin kalau sekarang yang berkonflik langsung adalah Iran dan Israel, dua kekuatan besar yang punya aliansi dan lawan masing-masing. Dampaknya bakal jauh lebih luas. Konflik ini juga bikin pasar keuangan dunia gelisah. Investor biasanya benci ketidakpastian. Jadi kalau konflik memanas, uang kabur dari pasar saham dan masuk ke aset aman kayak emas dan dolar Arapasanti Yen. Harga emas udah nunjukin ini. Sejak serangan balasan Iran ke Israel di bulan April 2024 lalu, harga emas sempat tembus rekor baru. Lebih dari $2.400 per ONS. Ini sinyal jelas kalau investor global lagi cari tempat aman dari guncangan geopolitik. Dan ini kerasa banget di emerging market. Rupiah misalnya. Setiap ada ketegangan di Timur Tengah, rupiah biasanya langsung melemah. Karena investor asing narik dana dari negara berkembang dan masuk ke US dollar. Mei 2024 kemarin, rupiah sempat turun sampai ke level 16.300 rupiah per dolar. Bukan karena ekonomi kita jelek, tapi karena investor global lagi main aman. Sekarang coba pikir, kalau rupiah melemah, lalu harga BBM naik karena harga minyak dunia naik, lalu suku bunga tetap tinggi karena inflasi global, efeknya kemana-mana. Kredit makin mahal, daya beli turun, bisnis susah ekspansi. Semua ini efek domino dari satu konflik geopolitik di wilayah yang bahkan secara geografis jauh dari kita.
ngomong-ngomong soal bisnis, kamu harus tahu, rantai pasok global juga ikut terdampak. Ada banyak kapal logistik yang harus lewat kawasan Timur Tengah buat menuju Eropa atau Asia. Kalau perang makin memanas dan ada gangguan pengiriman, entah karena risiko keamanan atau sanksi, harga barang-barang impor bisa naik, termasuk komoditas penting kayak gandum, pupuk, dan komponen elektronik. Semua ini punya efek ke sektor industri di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ada satu kasus menarik dari Jepang. Tahun 2024, beberapa produsen mobil Jepang sempat kesulitan dapetin chip karena gangguan rantai pasok dari kawasan Teluk. Perang bikin kapal-kapal mesti putar arah lebih jauh, ongkos logistik naik, pengiriman telat. Dan akhirnya itu berdampak ke produksi pabrik-pabrik mobil. Kalau kamu lihat harga mobil bekas di Indonesia ikut naik di tahun itu, ya salah satunya karena efek lanjutan dari gangguan rantai pasok global tadi. Bahkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa juga terdampak. Apple misalnya, di laporan keuangan kuartal pertama 2025, mereka sempat ngasih warning ke investor soal kemungkinan melambatnya pertumbuhan karena ketidakpastian geopolitik yang mempengaruhi permintaan dan distribusi produk mereka. Lagi-lagi, semua ini bukan cuma soal bom dan rudal, tapi soal ekonomi yang saling terkoneksi. Dan jangan lupakan efek ke sektor pariwisata dan penerbangan. Banyak maskapai harus memutar rute penerbangan buat menghindari wilayah udara Iran atau Israel. Ini bikin ongkos penerbangan naik. Bahkan beberapa maskapai Timur Tengah kayak Emirates dan Qatar Airways sempat membatalkan rute-rute tertentu. Efeknya, turis turun, biaya logistik udara naik, dan sektor pariwisata global terpukul lagi. Padahal belum sepenuhnya pulih dari COVID-19. Kalau kita zoom out, ada satu isu yang cukup bahaya. Kemungkinan perang meluas. Kalau konflik Iran dan Israel menyeret negara-negara lain, misalnya Lebanon lewat Hizbullah, atau bahkan Arab Saudi dan Amerika Serikat, ini bisa berubah dari konflik regional jadi konflik internasional yang lebih besar. Kalau sampai itu terjadi, jangan kaget kalau harga minyak tembus $150 per barel, kayak tahun 2008 dulu. Dan itu artinya, krisis global bisa terjadi lagi. Jadi pertanyaannya, Indonesia harus gimana? Kita memang bukan pemain besar di Timur Tengah, tapi kita terdampak. Pemerintah perlu punya langkah mitigasi. Jaga stabilitas rupiah, amankan pasokan energi, dan kelola inflasi. Tapi buat kita sebagai individu, penting juga buat melek informasi. Kalau kamu masih berpikir perang jauh di sana nggak ada efek ke kamu, pikir lagi. Harga bensin, harga bahan makanan, bunga KPR, bahkan return investasi kamu, semuanya bisa dipengaruhi oleh konflik ini. Dan terakhir, ini penting. Jangan panik, tapi tetap waspada. Kalau kamu investor, perhatikan portofolio kamu. Di saat ketidakpastian tinggi, mungkin emas dan instrumen pasar uang bisa jadi pilihan buat jaga nilai aset kamu. Kalau kamu pelaku usaha, penting buat hitung ulang proyeksi, biaya operasional, dan logistik dalam beberapa bulan ke depan. Karena ketidakpastian ini belum akan selesai dalam waktu dekat. Kesimpulannya, perang Iran versus Israel itu bukan cuma soal militer atau politik. Dampaknya nyata ke ekonomi global. Dari minyak, inflasi, nilai tukar, sampai rantai pasok dan investasi. Dunia saat ini terlalu terkoneksi untuk menganggap konflik satu negara sebagai masalah lokal. Kita hidup di sistem ekonomi global, dan guncangan di satu titik bisa nyebar kemana-mana. Sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu waspada. Bukan cuma nunggu apa kata pemerintah, tapi mulai siapin diri. Baik dari sisi keuangan pribadi maupun pemahaman ekonomi. Karena kalau kamu ngerti pola besarnya, kamu bisa ambil keputusan lebih bijak di tengah kondisi dunia yang makin nggak pasti. Dan sekarang, gue mau tahu pendapat kamu.
Menurut kamu, apakah perang ini bakal memicu krisis ekonomi global baru? Atau justru ini cuma badai sementara? Tulis pendapatmu di kolom komentar.